Saya punya clock sudah 1 jam. 1 jam akan bunyi, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan mari kita menaruh perhatian. Yang lalu saya di Manado sudah dikasih oleh Tuhan di tengah-tengah acara besar ulang tahun dari Ketua Majelis Daerah. Saya diberi sambutan 2 menit. Tapi saya bicara 1 menit 58 detik. Tapi cukup, sudah dikasih oleh Tuhan. Dua kali khotbah dalam kebaktian yang besar, sudah ribuan orang. Jam 5 sampai jam 7 saya diberi kesempatan setengah jam. Jadi saya khotbah dalam dalam pertama sudah dikasih oleh Tuhan 29 menit berapa detik, jadi tidak sampai setengah jam. Puji Tuhan, cukup. Saya mendapat memberkati banyak orang. Yang kedua saya khotbah 25 menit. Dan saya katakan, wow, saya bisa juga memberkati dalam waktu-waktu yang singkat sudah yang diberikan kepada saya. Saya ingat pendeta Reinhard Bonke pada waktu dia ada di Afrika, sudah dikasih oleh Tuhan seorang bawa dia di satu tempat. Dan dia lihat, wah ini night club sudah dikasih oleh Tuhan. Ini bukan tempatnya, tapi orang itu bawa di situ. Lihat, inilah keberadaan anak-anak muda. Nah, dia seorang penginjil, sudah evangelis. Keberadaan anak-anak muda yang ada di kota, kalau tidak salah katanya namanya Kota Kembang, kalau tidak salah. Sudah, Flower, kota itu. Inilah keberadaan anak-anak muda di daerah ini, di kota ini. Sudah. Kemudian dia dibawa masuk, dikatakan pendeta dia bisa masuk, tapi dia dibawa masuk di situ, dia lihat sampai di situ dia lihat saudara lampu-lampu dengan party yang mereka buat di dalam night club itu. Dan dia bilang, apa yang mereka cari di sini mereka tidak dapat. Apa yang mereka cari untuk hidup mereka tidak dapat. Dan dia pergi kepada pemimpin daripada night club itu, dan dia bilang, boleh beri saya kesempatan 5 menit untuk berbicara. 5 menit katanya untuk berbicara. Sudah. Baru ini pemimpin, kamu preacher? Itu, pergi ke gereja. Pergi bicara katanya di gereja. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan, dia mau pergi ini pemimpin di tempat itu. Waktu dia mau pergi sudah, dia tahan. Dia berkata, I beg you. Dia mengemis. Kasih saya kesempatan 5 menit untuk berbicara. Karena itu anak-anak muda ini yang ada di sini yang mereka cari tidak ada di tempat ini. Dia katakan begitu. Akhirnya dia bilang, besok jam 12 malam sudah tepat. Maka dia beri kesempatan untuk bicara 5 menit. 5 menit 12. Dia bilang. Dan cukup 5, dia bilang hanya 5 menit. Wah, ini pendeta Bonke dia terus turun. Sebentar dia turun pergi di mobil, dia bilang, wah kenapa saya cuma minta 5 menit? Saya diberi kesempatan, kenapa saya cuma minta 5 menit? Tapi dia bilang, wah Tuhan create ini langit dan bumi ini hanya 7 hari. Dia katakan, ini universe 7 hari. Dan 5 menit untuk berbicara, dia sempat katanya. Tuhan berbuat sesuatu. Wah saudara, besok sebelum jam 12 dia sudah ada. Dan kemudian sudah dia berbicara dalam 5 menit. Dia berkata baru 3 menit semua sudah rebah di lantai. Sudah rebah di lantai. Sudah nangis. Dia bilang, dia bicara tentang the blood of Jesus. Tentang korban daripada Tuhan. Mereka sudah menangis. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dan pas 5 menit dia berdoa buat mereka semua. Sudah pas 5 menit. Kemudian dia pulang. Ketika dia pulang, anak muda yang sama bawa pendeta pun kemari kita ke tempat itu. Ketika dia pulang maka dia bilang tahun berikut dia dibawa oleh anak muda yang sama ke tempat yang sama. Dia berkata saya mau dibawa lagi ini naik ke different datang berbeda. Dia dibawa di tempat yang sama, dari jauh dia lihat di atas night club itu ada salib katanya saudara. Ada salib. Dan kemudian ketika dia masuk seorang datang dan peluk dia. Dia bilang pendeta, pastor. Ini saya yang waktu pastor masuk, saya yang di belakang sana yang atur musik dan lampu-lampunya katanya. Dia atur semua. Dan sekarang dia jadi pastor, saudara. Buka tutup pintu gereja. Dan dia berkata, ini dalam jangka 1 tahun ini Tuhan robah menjadi gereja sudah dikasih oleh Tuhan.
Dan dia lihat di situ penuh dengan anak-anak muda yang beribadah. Satu kesaksian sudah bisa lihat di YouTube saja, sudah dikasih oleh Tuhan. Bahwa satu kesaksian dan peristiwa yang luar biasa. Dia berkata dalam jangka 5 menit dia lihat power daripada firman Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Nah, sebab itu kalau saya beri waktu dan saya juga pakai waktu, saya percaya sudah dalam 1 jam, maka saya percaya sudah dikasih oleh Tuhan ada berkat buat kita semua. Kita belajar untuk pergunakan waktu di hari-hari ini. Karena dunia membutuhkan kita. Dan dalam hidup orang percaya, kita terlalu loaded, sudah dikasih oleh Tuhan untuk berikan kepada dunia. Sebab sekarang orang apa yang mereka cari dalam dunia tidak akan memuaskan hidup mereka. Tapi sebenarnya itu ada dalam gereja Tuhan, ada dalam kehidupan orang percaya, sudah. Itu sedikit pembukaan komentar saya, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan mari kita membuka Alkitab kita di dalam Galati pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga. Saya baca ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Tetapi, dan saya baca dalam bahasa Indonesia, sudah bisa lihat dalam bahasa Inggris di screen. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Ayat yang ke-13 yang kita mau lihat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dalam bahasa Inggris dikatakan dalam ayat 13, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hang on the tree. Bahasa Inggris tulis yang tergantung di atas pohon. Tapi sama aja sudah, kayu itu terbuat dari pohon. Kayu salib atau di pohon itu sama aja. Sudah. Kemudian ayat yang ke-14, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Ayat 14 bahasa Yesus dikatakan, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Sudah lihat ayat yang terakhir, ayat yang ke-29. Jikalau kamu, saya dengan saudara, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Bahasa Inggris dikatakan, and if you are Christ, then you are Abraham's seed and heir according to the promise. Ahli waris dikatakan according to the promise. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau kita melihat kembali dalam ayat yang ke-13 dikatakan sudah dikasih oleh Tuhan bahwa Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, curse is everyone who hang on the tree. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi Tuhan telah tebus kita dari kutuk. Tuhan telah redeem kita from the curse. From the curse. Tuhan telah redeem kita. Sudah. Karena dikatakan karena dia telah mati di atas kayu salib buat kita. Jadi kutuk itu telah dipakukan di atas kayu salib. Jadi kita tidak ada lagi dalam kutuk, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan in case saudara kurang baca Alkitab,
Di rumah saya ingin baca sedikit agak panjang. Sudah lihat tentang curse, tentang kutuk, di mana Tuhan telah redeem kita dalam Deuteronomy atau di dalam Ulangan pasal yang ke-28. Sudah lihat sedikit, kita baca sedikit, sudah dikasih oleh Tuhan tentang kutuk. Tidak akan lewat 1 jam, tapi mari kita baca dengan cepat, agak panjang. Sudah dikasih oleh Tuhan dalam Deuteronomy, Ulangan pasal yang ke-28. Sudah lihat di mana Tuhan redeem kita. Ayat yang ke-15. Tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu, ayat yang ke-15, saya baca dengan cepat, dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya. Karena ini kita lihat bahwa Tuhan berbicara menurut perbuatan. Jadi Alkitab berkata bahwa kita dibenarkan bukan dengan perbuatan. Ayatnya ke-12 tadi, bahwa Tuhan telah bebaskan kita bukan karena perbuatan, tapi kematiannya Tuhan telah redeem, telah tebus kita dari kutuk. Yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ayat 16 tentang kutuk, ya. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapi dan kandungan kambing domba. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mendatangkan kutuk. Bukan Tuhan yang mendatangkan kutuk, tapi memang mereka ada dalam kutuk. Sudah dikasih oleh Tuhan huru hara dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan, sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu sampai di habisnya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menghajar engkau dan dengan kutuk kering, dengan batuk kering, demam piau, sakit radang, kering, kekeringan, hama dan penyakit gandum. Semua itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu. Dari langit akan turun semua itu ke atasmu sampai engkau punah. Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka, sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara serta binatang-binatang di bumi, dan tidak ada yang mengganggunya. Tuhan akan menghajar engkau dengan barah Mesir, dan dengan borok, dengan kedau dan kudis yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan dan kehilangan akal, sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari, seperti seorang buta meraba-raba di dalam gelap. Perjalananmu tidak akan beruntung, tetapi engkau selalu diperas dan dirampasi, dengan tidak ada seorang yang datang menolong. Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi orang lain akan menidurinya. Engkau akan mendirikan rumah, tetapi tidak akan mendiaminya. Engkau akan membuat kebun anggur, tetapi tidak akan mengecap hasilnya. Lembumu akan disembelih orang di depan matamu, tetapi engkau tidak akan memakan dagingnya. Keledaimu akan dirampas dari depanmu dan tidak akan dikembalikan kepadamu. Kambing dombamu akan diberikan kepada musuhmu, dengan tidak ada orang yang datang menolong mereka. Anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan akan diserahkan kepada bangsa lain, sedang engkau melihat dengan matamu sendiri, dan sehari-harian engkau rindu kepada mereka, dengan tidak dapat berbuat apa-apa. Sesuatu bangsa yang tidak kau kenal akan memakan hasil bumimu, dan segala hasil jerih payahmu engkau akan selalu ditindas dan diinjak. Engkau akan menjadi gila karena apa yang dilihat matamu. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara jahat yang daripadanya engkau
tidak dapat sembuh pada lutut dan pahamu. Sudah dikasih oleh saudara bisa baca tentang kutuk ini. Sudah satu hal yang mengerikan, dan ini menunjukkan betapa besarnya pengorbanan Tuhan. Tanpa ada pekerjaan apa-apa, apa yang kita baca dan saudara bisa baca berulang-ulang sudah terus bahwa Tuhan telah redeem kita. Tuhan telah tebus kita dari semua apa yang kita lihat. Sebab Alkitab berkata tadi dalam Galatia dikatakan bahwa Tuhan telah redeem kita, telah tebus kita dari kutuk. Sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi kita tidak ada lagi dalam kutuk, saudara. Kita ada dalam berkat. Karena kematian daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Coba saya ingin baca tentang berkat sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah lihat mulai ayat yang pertama. Sudah perhatikan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi ini dikatakan jika kita mendengarkan suara Tuhan. Sudah, maksudnya kita bukan dengan perbuatan kita diselamatkan. Saudara, sebelum kita mendengar suara Tuhan ketika Yesus mati, saudara, kita telah ada di dalam berkat, bukan lagi dalam kutuk. Saudara, kita ada dalam berkat, dalam berkat. Sudah perhatikan terus ayat yang ketiga. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapi dan kandungan kambing domba. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memberikan musuhmu maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikan dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dan buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah lihat kehidupan orang percaya. Sudah, Tuhan bawa kita dalam kehidupan berkat. Sudah dikasih oleh, saya ingin berbicara sedikit tentang prosperity, bahwa Tuhan telah redeem kita dari poverty. Poverty yaitu kemiskinan. Sudah. Dan juga kalau ada waktu saya ingin berbicara, Tuhan telah redeem kita daripada sakit penyakit, daripada disease. Dan Tuhan telah redeem kita dari berbagai macam hal. Sudah, dan di sini kita melihat perjanjian Tuhan. Sudah, perjanjian kutuk jika kita tidak mendengar.
Kemudian diberkati jika kita mendengar akan firman Tuhan dan melakukannya. Sudah. Jadi itu menurut law perjanjian lama. Sudah. Jadi jika kita tidak mendengar dan melakukan. Tapi saudara, ketika Yesus mati, kita sudah lihat tadi, saudara, bahwa Tuhan telah redeem kita. Tuhan telah tebus kita dari semua kutuk yang kita baca tadi. Jadi kita tidak ada lagi, kutuk itu tidak ada bagian dalam hidup kita, karena kita new creation. Sudah. Dan kita Tuhan telah bawa, saudara, di dalam berkat itu. Bukan lagi kita melakukannya, sudah dikasih dan mendengar akan firman Tuhan, kemudian kita alami berkat-berkat itu. Tetapi sudah oleh kematian Tuhan, Dia telah bawa kita dalam hidup yang diberkati, saudara. Dan kita lihat berkat sampai kita punya future. Tuhan telah bawa kita di situ untuk kita hidupi, ya, saudara. Untuk kita hidupi, untuk kita jalani dalam hidup kita, saudara. Jadi Tuhan oleh kematiannya menjadikan kita orang yang diberkati. Bukan karena kita berbuat, bukan karena kita melakukan. Kita hidupi, yaitu kita hidup, kita berjalan dan kita melakukan akan firman. Tapi bukan karena kita melakukan dan kita diberkati, tapi Tuhan telah bawa kita di situ. Kita telah ada dalam kehidupan yang diberkati, sudah dikasih oleh Tuhan. Nah, sekarang sudah lihat bahwa, saudara, bahwa kehidupan kita yang tadi saya katakan, sebelum kita bertobat, sebelum kita kenal Tuhan, sebelum kita percaya akan kematian kebangkitan Tuhan, maka kita ada dalam kutuk. Jadi bukan under, beda di dalam kutuk. In curse and under curse. Kita ada di dalam kutuk. Tapi setelah kita kenal Tuhan, kita mengalami kematian kebangkitan Tuhan, sudah, maka kita ada di dalam berkat, bukan under, di dalam berkat. Telah ada, sebab kalau kita berkata in Christ, kita ada dalam Kristus, are hid all the treasure. Bahasa Yesus dikatakan dalam Kristus tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Nah, sekarang kita ada di dalam berkat, dalam Kristus, saudara, untuk kita hidupi, untuk kita jalani dalam hidup kita. Jadi kita bukan lagi orang yang mau mencari berkat, kita ada dalam berkat. Banyak orang tidak mengerti akan hal ini, sudah dikasih oleh Tuhan. Tetapi banyak orang ada dalam berkat, mereka bawa hidup mereka bukan di dalam curse, tapi under curse. Sudah. Sehingga mereka minta pelepasan. Ada under curse. Dengan cara bagaimana kita bawa hidup kita under curse. Tidak dalam kutuk lagi, Tuhan telah redeem kita, tapi under curse. Saudara, saya kira the best yang kita melihat di dalam Mazmur pasal yang pertama. Coba saudara perhatikan dalam Mazmur pasal yang pertama. Orang yang bawa hidup mereka under curse, sehingga dia tidak mengalami berkat Tuhan dalam hidupnya. Mazmur pasal yang pertama, sudah lihat. Mazmur 1 ayat 1, sudah lihat. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut jalan orang fasik. Kalau kita bawa hidup kita under curse, yaitu kita hidup fasik, berarti kita tidak diberkati. Sudah dikasih oleh Tuhan. Saudara bisa melihat di Isor apa itu hidup fasik. Sudah dikasih oleh Tuhan. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Mereka hidup dalam dosa, mereka under curse. Tapi tidak ada dalam curse, sudah. Yang duduk dalam kumpulan pencemooh, sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi banyak orang dengan mulut mereka, lihat di dalam Isor atau di dalam strong conquerors, apa itu pencemooh, sudah. Suka talk negatif, tuduh satu sama yang lain, sama dengan hidup fasik. Tapi orang percaya, sudah dikasih oleh Tuhan under curse. Sudah bicara keras dalam hidup mereka, sudah dikasih oleh Tuhan.
Sebab itu Alkitab berbahagia, diberkati kalau mereka tidak hidup fasik dan tidak hidup dalam tidak berdiri di jalan berdosa dan duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi jangan bawa hidup kita sudah dikasih oleh Tuhan di dalam curse, under curse, bukan dalam curse. Jadi sudah banyak orang ada di dalam curse karena hidup mereka. Bagaimana mereka mau keluar dari situ? Bagaimana? Sebab kita tidak ada di dalam curse. Kita under orang yang seperti ini. Sebenarnya mudah untuk dia keluar. Dia hanya melangkah keluar dari situ. Robah cara bicara, robah cara berpikirnya sudah dikasih oleh Tuhan. Robah cara hidupnya, dan itu dengan segera kita keluar dari situ. Tapi banyak orang percaya bahwa hidup mereka under curse. Mereka dari satu kebaktian, satu pendeta kepada pendeta yang lain, minta untuk dilepaskan. 100 kali mereka dilepaskan, mereka tidak pernah dapat dilepaskan. Kenapa? Karena Yesus sudah lepaskan kita daripada curse. Mereka sendiri yang bawa hidup mereka under curse. Tapi sebenarnya dengan mudah orang percaya untuk keluar dari situ, karena Yesus sudah lepaskan. Dengan jalan hanya kita melangkah keluar. Kita robah cara hidup kita, robah cara berpikir kita, robah cara berjalan kita. Sebab Alkitab berkata, diberkatilah orang yang tidak menurut nasihat orang fasik. Sebab itu kita punya companion penting. Orang yang berbicara fasik menasihatkan kita, tinggalkan mereka. Sudah dikasih, hanya dengan jalan itu kita keluar dan berdiri di jalan orang berdosa. Kita berkata, dan duduk dalam kumpulan pencemooh. Setiap hari kata-kata cemooh, kita angkat telepon, kita bicara menuduh satu sama yang lain, maka kita duduk dalam kumpulan pencemooh. Hanya dengan jalan kita keluar dari situ. Sebab jika kita keluar dari situ, Alkitab berkata Yesus telah redeem kita, dan kita ada dalam under daripada kita bukan di under, kita ada di dalam berkat. Sudah dikasih oleh Tuhan. Banyak kesaksian sudah dikasih oleh Tuhan. Banyak kesaksian, tapi satu kesaksian yang saya coba ambil sudah dari Kenneth Hagin. Kenneth Hagin. Dia berkata satu waktu ada seorang bawa dia korban yang begitu banyak, begitu besar. Dan dia tanya akan orang itu, kenapa kamu bawa korban yang begitu besar? Dia katakan, pendeta, saya dulu homeless. Saya orang percaya, tapi saya dulu homeless. Hidup jalan. Tetapi ketika ada seseorang yang memberitahu kepada dia bahwa dia telah oleh kematian Yesus, dia telah redeem, dia telah ditebus, dia telah dibebaskan sudah dari kutuk. Maka dia tahu bahwa dia ada di dalam Kristus, dia ada di dalam berkat. Dia berkata, saya tidak perlu cari sekarang, saya ada di dalam berkat. Dia mulai declare dalam hidupnya bahwa Yesus telah mati, bukan mati percuma. Yesus mati bukan untuk saya hidup homeless, bukan saya hidup miskin, tapi Yesus telah mati. Saya telah di-redeem dari poverty. Saya telah di-redeem dari kemiskinan. Dia mulai declare dalam hidupnya, saya ada di dalam berkat. Tapi saya belum lihat di mana berkat itu, tapi saya tahu saya ada di dalam berkat. Sudah. Kemudian dia cari pekerjaan. Ketika dia cari pekerjaan dengan mudah, dia dapat pekerjaan. Sudah. Dan tidak lama kemudian, saksiannya sudah bicara, tidak lama kemudian perusahaan itu dia miliki sendiri. Sudah dikasih orang. Katanya mau bangkrut, tapi dia katakan sudah, dia beli ini, dia tangani. Dan akhirnya perusahaan itu sudah berkembang, dia sudah punya banyak di mana-mana tempat. Dan dia berkata, ini bukti akan penyaliban Yesus, di mana saya telah dibebaskan daripada curse. Dan hidup saya diberkati, Dan inilah saya diberkati karena saya mendengar pendeta berbicara bahwa kita telah dibebaskan, telah redeem daripada poverty, daripada kemiskinan, dan saya ada dalam berkat. Sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi berkati dengan luar biasa. Bagaimana caranya? Spiritual. Sudah. Coba lihat, Alkitab berkata bahwa kita di dalam Tuhan bebaskan kita dari kutuk supaya berkat Abraham. Supaya berkat Abraham menjadi bahagian dalam hidup kita. Kapan itu terjadi?
Tuhan berikan perjanjian kepada Abraham. Tuhan hanya berfirman, Abraham, keluar dari tempatmu. Aku akan, lebih baik kita baca, sudah dikasih oleh Tuhan. Kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-4 yang Tuhan buat. Tuhan tidak kasih baik begini itu harta. Coba sudah lihat. Kejadian pasal yang ke-12. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Oke, kita baca bahasa Inggris sama-sama. Now the Lord has said to Abraham, get out of your country, from your family, and from your father's house, to the land that I will show you. Ayat yang kedua. I will make you. Tuhan tidak bilang ini saya buat, tapi Tuhan bilang, Tuhan kasih firman. I will make you great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be blessed. Ayat yang ketiga, saudara. I will bless those who bless you, and I will curse him who curse you. And in you all the family of the earth shall be blessed. Jadi sudah lihat Tuhan kasih Abraham firman. Coba sudah lihat pasal yang ke-13 ayat yang kedua. Pasal yang ke-13 ayat yang kedua. Abraham was very rich in livestock, in silver, and in gold. Jadi lihat, Abraham ketika Tuhan panggil keluar hanya dengan firman Tuhan, dan dalam perjalanan Abraham dia menjadi kaya, dia diberkati secara finansial karena dia berjalan dengan firman. Dia ada dalam berkat dan dia berjalan dalam firman. Bukan karena dia melakukan firman, tapi sudah dia berjalan di dalam firman. Sudah, yang create this world. Dan hidupnya diberkati dengan cara bagaimana lagi, saudara? Banyak kali, saya hanya seperti ini. Tapi saya ingin mengangkat hidup saudara, sebab saudara dikasih oleh Tuhan bahwa kita melihat ini spiritual. Kalau kita kaya secara spiritual dalam hidup kita, maka kita akan kaya secara finansial. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau kita kaya secara finansial, kita tidak kaya secara spiritual, itu suffering. Sudah. Sebab begitu banyak orang kaya secara finansial. Oh lihat, wah kaya. Tapi sudah begitu banyak masalah dia tidak bisa atasi. Terjadi dalam hidupnya. Akhirnya dia tidak pernah puas. Dia haus. Tadi malam saudara ke khotbah. Dia haus. Saudara. Dia punya skill, dia punya kemampuan, dia punya perusahaan dari di sana dan di sini. Dia punya banyak uang, saudara. Tapi dia tidak enjoy. Dia selalu merasa sudah dikasih oleh Tuhan, selalu merasa kurang dalam hidupnya, saudara. Dan saudara, dia tidak puas dalam hidupnya. Karena Alkitab berkata, uang adalah akar segala kejahatan. Cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Jadi uang perhabakan hidupnya. Dia berbuat berbagai macam hal yang membuat dia suffering. Dan rumah tangganya suffering. Tetapi kalau kita kaya secara spiritual, sudah dikasih oleh Tuhan, maka kita akan kaya secara finansial. Itu penting dalam hidup kita. Karena lihat Abraham, Tuhan kasih firman. Sudah, sehingga dia berjalan dengan firman. Dan firman adalah spirit. Sudah, yang bikin dia kaya dalam hidupnya. Sudah. Sehingga dia dapat lihat Abraham diberkati. Kalau saudara baca terus, Alkitab berkata bahwa tanah yang dia tinggal dengan Lot sudah dikasih oleh Tuhan, tidak mampu menampung kekayaannya, tidak mampu menampung. Sudah. Lot hanya ikut Abraham. Lot diberkati dengan luar biasa. Semua yang connected dengan Abraham diberkati dengan luar biasa. Sudah dikasih oleh Tuhan. Lihat, semua yang connected dengan Abraham. Maka saya mau katakan, kita sudah connected dengan Mount Carmel. Maka sudah. Saya berdoa dari yang kecil sampai besar. Maka sudah akan diberkati dengan luar biasa. Karena firman Tuhan. Abraham dia hanya punya firman. Dia pergi sudah. Tuhan berikan firman kepada Abraham. Dia berjalan. Ketika dia berjalan, Tuhan kasih firman-Nya. Ketika Abraham suruh pilih Lot, dia berjalan dengan langkah yang sendiri, dia melihat dengan matanya. Tapi Abraham ketika Tuhan suruh pilih, dia tunggu firman Tuhan. Dan dia pilih. Sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi kita lihat, kita perlu kaya
akan secara spiritual dalam hidup kita. Minggu yang lalu Pastor Eki khotbah, sudah dikasih oleh Tuhan, Ishak. Dia di tanah yang kering dia menabur. Orang semua meninggalkan tempat itu. Pada waktu dia mau turun ke Mesir, Ishak, Tuhan berkata, tinggal di tempat itu. Sudah tinggal karena lagi panas, kering. Firman Tuhan kepada dia tinggal di tempat itu. Pada waktu dia tinggal di tempat itu, orang mulai tinggalkan tempat itu. Alkitab berkata, di tanah yang kering, di tanah yang tidak ada hasil dia menabur. Tetapi dalam tahun yang sama, Alkitab berkata, bukan cuma 2 kali ganda, bukan cuma 3 kali ganda. Di tahun yang sama dia menerima 100 kali ganda. Bagaimana itu terjadi? Spiritual. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dia tahu. Dan kita melihat Alkitab berkat Abraham itu menjadi bagian dalam hidup kita. Berkat Abraham. Jadi kita telah ada di dalam berkat. Abraham masih perjanjian dan dalam perjalanannya dia mengalami berkat demi berkat. Tapi kita tidak ada perjanjiannya. Sebab Alkitab kita baca tadi pasal yang ketiga ayat yang ke-14 dikatakan di mana supaya sudah perjanjian Abraham adalah milik kita, supaya the promise yaitu Holy Spirit diberikan kepada kita. Saudara, jadi kita tidak ada dalam perjanjian karena Yesus berkata, apa yang Bapa punya aku punya. Dan Holy Spirit akan ambil aku punya dan dia bawa. Dia telah ada bersama dengan kita. Kita tidak ada lagi dalam perjanjian, tapi kita telah ada di dalam berkat. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kita in Christ, kita telah ada di dalam berkat. Bagaimana itu mau manifestasi? Sudah bisa bertanya kepada Ishak, kenapa dia tabur dalam tahun yang sama di tanah yang kering bisa 100 kali ganda? Itu spiritual. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sebab itu jika kita kaya secara spiritual, saudara akan melihat hidup ini isi. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kita enjoy dalam segala sesuatu. Uang tidak akan memperhambakan saudara. Saudara tidak jadi hamba. Ingat, cinta uang akan kejahatan. Jadi kejahatan perhambakan saudara. Tapi saudara, uang itu menjadi hamba. Saudara punya master. Saudara dalam hidup saudara. Saudara, lihat Abraham. Sampai masa tua Abraham, dia tidak minta kepada anak-anaknya. Sampai masa tua, Alkitab berkata dia meninggalkan wealth. Dia meninggalkan kekayaan kepada semua keturunannya dengan hal-hal yang luar biasa. Lihat juga Yakub pada waktu dia meninggalkan dunia ini, dia tinggalkan sesuatu kepada kekayaan secara spiritual dan kekayaan secara jasmani. Dia hanya taruh tangan dan mereka hidup diberkati perjalanan hidup mereka. Lihat, sudah dikasih oleh Tuhan. Nah, kita berkat Abraham datang dalam hidup kita. Berkat Abraham datang dalam hidup kita. Dan itu telah kita punya, telah ada dalam hidup kita. Dan kita hidup di dalam berkat. Sekarang kita ingin melihat bagaimana itu berkat manifestasi dalam kehidupan Abraham. Sudah dikasih oleh Tuhan. Itu spiritual. Dan firman Tuhan adalah spiritual. Datang dalam hidup kita. Tidak mungkin saudara kaya dengan firman Tuhan. Tidak mungkin saudara akan hidup miskin. Tidak mungkin saudara akan hidup dalam definite life, hidup yang kalah. Tidak mungkin saudara dikasih oleh Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Allah sendiri. In the beginning was the Word. The Word was God and the Word was God. Dan firman Tuhan yang create emas, perak, semua ada. Jadi ada karena firman saudara. Tuhan tidak memberi saudara bahwa ini emas, ini perak, ini kekayaan. Tuhan mau dia memberi firman-Nya untuk tertanam dalam hati saudara, dalam roh saudara. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ya. Dan sudah melihat luar biasa, sudah dikasih oleh Tuhan. Kehidupan berkat Abraham jadi bagian telah ada, kita telah hidup di dalamnya. Sudah. Dan kita lihat sedikit lagi, sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah lihat bawah seperti sudah antok bawah luar biasa tadi malam. Sudah. Bawah Daud. Sudah antok Daud. Dan Sulaiman begitu banyak hikmat. Tapi mereka tidak pernah merasakan seperti apa yang Bapak Anto alami. Bahwa Yesus mati buat dia. Sudah, mereka tidak alami hal itu. Tapi Yesus mati dan Alkitab berkata Yesus mati buat kita untuk redeem kita dari poverty. Dan dia sudah buat, bukan dia akan buat lagi, bukan promise. Yesus sudah mati. Jadi kita bukan orang-orang susah, kita orang kaya.
Berkat Abraham adalah kita punya. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dan kemudian kita lebih sebenarnya, saudara. Coba saudara lihat, kita lebih. Kita lihat dengan cepat. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11, saudara, tentang pahlawan iman. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-10. Wow, you are blessed, sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan cinta kita. Kita akan buktikan kepada dunia kita orang Tuhan kita betul memberkati kita. Ibrani pasal yang ke-11. Saudara, ayat yang ke-10 saya baca. Sebab ia, ini bicara tentang Abraham. Sebab ia menantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Kalau sudah baca kitab Ibrani, mereka mempunyai iman yang luar biasa, saudara. Tapi mereka belum mencapai, belum sampai pada tujuan. Mereka masih melihat dari jauh. Sedangkan Abraham kita lihat, saudara, Tuhan bawa dia keluar dan dia berjalan, dia dikatakan sebagai orang upahan, saudara. Jadi pasang tenda di satu, kemudian berpindah lagi, pasang tenda di tempat yang lain, sudah berpindah-pindah, orang upahan. Nah, itu menunjukkan kita hidup dalam dunia ini, saudara, ya kita banyak juga berpindah-pindah, saudara. Masih upahan, tidak selamanya kita tinggal dalam dunia. Karena Tuhan ingin bawa dia satu negeri yang dia katakan, for he waited for the city which has foundation, who builder and maker is God. Dia melihat kota yang dibangun oleh Tuhan sendiri. Ini Abraham. Dia belum melihat, saudara. Dia belum sampai. Walaupun Alkitab berkata, Abraham, seluruhnya ini aku berikan kepadamu. Tapi dia belum sampai pada tujuan. Walaupun mereka mempunyai iman yang hebat, dalam Ibrani 11 ayat yang terakhir, mereka punya iman yang hebat, sudah dikasih oleh Tuhan. Tetapi mereka merindukan itu tanah. Merindukan sudah dikasih oleh Tuhan yang Tuhan janjikan itu. Ini Abraham, dia belum sampai. Tapi coba sudah lihat, saudara dan saya, kita telah tiba di sana. Sudah. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-22. Sudah lihat. Kota, Tuhan punya kota. But you have come. Bukan will come. Sudah perhatikan, you, gereja Tuhan. You have come to Mount Zion. Bicara tentang Mount Zion, sudah dikasih oleh Zion. To Mount Zion and to the city of the living God. Ini yang Abraham belum sampai, tapi kita telah sampai. And to the city of living God. Sudah lihat? The heavenly Jerusalem. Orang masih menanti. And to the innumerable company of angels. Saya akan jelaskan, sudah lihat ayat yang ke-23. Sudah ayat yang ke-23. 23. To the general assembly and church. Church, gereja Tuhan. The firstborn who are registered in heaven. Bukankah kita sudah warga surga? Kita pada kerjaan kita, bukan keluargaan kita. Sudah bukan di Amerika, bukan di Indonesia, tapi keluargaan kita di surga. Sudah. Ini yang sementara. And to God the judge of all. To the spirit of just men made perfect. Sudah. Jadi sudah melihat, kita telah datang. Gereja adalah eklesia. Sudah. Gereja adalah eklesia, kumpulan orang-orang percaya. Itu secara jasmani. Sudah. Fisikal. Tapi secara rohani sudah dikasih oleh Tuhan. Gereja ini dikatakan kembali dalam ayat 22. You have come to the Mount Zion, the city of the living God. Jadi kita telah ada di kotanya Tuhan. Di Tuhan punya city. Sudah spiritual. Tadi Yesus mati bebaskan kita dari kutuk. Itu spiritual kan, saudara. Pada waktu kita percaya, kita confess, jadi milik kita. Nah, ini kita lihat, kita telah ada di Tuhan punya city. Saudara. Church telah ada. Ini gereja secara spiritual. Di mana Tuhan ada, lihat. Bapa ada, Anak ada, Roh Kudus ada. Saudara, God, kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita adalah kehadiran Yesus. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita adalah kehadiran daripada Bapa.
Sebab Alkitab berkata, biarlah kita fullness of God dalam hidup kita. Kita penuh dengan Roh Kudus, maka sudah dikasih oleh God full dalam hidup kita. Itu possible, sudah dikasih oleh Tuhan. Itu possible. Sebab itu, saya bukan orang yang berdoa sudah untuk cari kuasa. Karena saya tahu yang punya kuasa ada dalam saya. Nah, lihat. Dan sudah lihat bahwa kita telah ada di Mount Zion, di City of God. Di City of God, di mana Allah ada. Sudah. Di mana innumerable company of angels ada. Sudah. Itu sudah. Dan gereja, saudara dan saya. Jadi kita telah ada di sana, saudara. Di mana malaikat-malaikat ada bersama dengan kita. Di mana God Almighty ada bersama dengan kita. Karena Yesus berkata, I am with you always. Jadi gereja di mana Tuhan hadir, Tuhan bawa, Tuhan punya kerajaan, saudara. Tuhan bawa, Tuhan punya city dikatakan, dan kita telah ada di sana, di mana Tuhan ada sebagai raja kita ada di sana, dan sorga ada di sana. Sebab itu, saudara, jangan anggap kita kumpul begini, saudara, bangku-bangku ini kosong, maka ada malaikat yang duduk di sana. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dan lihat, City of God kita ada di sana, malaikat ada. Sudah ingat Petrus pada waktu dia di penjara, sudah dikasih oleh Tuhan, dibelenggu, dijaga 4 penjagaan. Alkitab berkata pada waktu malam malaikat datang dan tepuk, dan semua rantai jatuh. Rantai semua jatuh. Dia terbuka, dia terlepas dari penjara. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ketika dia, apa ini mimpi? Dia mulai, malaikat bawa dia keluar, dia jalan ikut malaikat. Penjagaan pertama, penjagaan kedua, maka di gate daripada main gate daripada penjara itu terbuka dengan segera. Sudah dikasih. Siapa yang bawa? Alkitab berkata, the angel of God datang kepada dia pada waktu malam. Buka itu pintu penjara. Sudah. Baca dalam pasal yang ke-4 dan pasal yang ke-12. Sudah. Pintu penjara terbuka. Petrus keluar dari penjara. Apakah malaikat yang sama, saudara, dikasih oleh Tuhan, tidak bisa buka hidden treasure yang tersembunyi dan memberkati saudara dengan miracle? Saudara, dikasih oleh Tuhan memberkati saudara dengan miracle. Ingat Elisa, pada waktu datang tentara Arab yang begitu besar ingin menangkap dia di Dotan. Saudara, Gehazi berkata, Tuanku celaka, Tuanku celaka. Kenapa? Ada yang datang menangkap. Tapi Tuhan berkata, tapi Elisa berkata, buka mata ini pelayan ini. Ketika Tuhan buka matanya, dia melihat tentara Tuhan lebih banyak yang mengelilingi dia daripada tentara Arab yang datang dengan pasukan, dengan kekuatan. Tapi dia melihat tentara Tuhan. Apakah itu hanya terjadi pada zaman Elisa? Ingat, di mana-mana terjadi crime, saudara. Di mana-mana terjadi musibah, terjadi kecelakaan, saudara. Perang terjadi, bom bisa jatuh. Tapi apakah ini tidak bisa terjadi bagi saudara dan saya? Sudah dikasih oleh kita, dibayar dengan darah Yesus. Maka saya percaya angel of God siap, sudah dikasih oleh Tuhan. Kita tidak akan pernah alami dalam hidup kita kalau kita tidak tahu. Tapi sekarang kita tahu. Apa ada benefit buat kita? Sudah, untuk melihat miracle, signs, wonders dalam hidup kita. Alkitab ceritakan ini terjadi. Sudah. Dan sudah tidak struggle. Sudah dikasih oleh Tuhan dalam hidup saudara di hari-hari ini. Karena hidup rohani sudah mulai tahu akan kehidupan rohani sudah dan saya. Karena kita berkata kita telah tiba. Tuhan ada dengan kita, betul tidak saudara? Kita saja berkata greater is He that's in you. Jadi Allah ada bersama dengan kita. Your body is the temple of God. Jadi kita telah ada, Tuhan ada, City of God, Tuhan ada, semua malaikat ada. Bukankah sudah benefit surga buat saudara dan saya? Sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan ciptakan malaikat untuk saudara. Untuk saudara dan saya. Tuhan ciptakan surga saja buat kita. Karena Tuhan tidak perlu surga. Dari kekal sampai kekal. Dia adalah Allah. Dia tidak perlu ciptakan. In the beginning, God created heavens and earth. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan tidak perlu surga. Dia ada dalam kemuliaan. Dia kekal. Tapi dia ciptakan ini bumi dan surga buat saudara dan saya. Sebab itu benefit surga sudah dikasih adalah buat saya dan saudara. Dan kalau kita kenal akan hal ini, saudara, kita hidup aman di tempat manapun saudara pergi, saudara akan berhasil. Kenapa saudara? Benefit surga semua adalah buat kita. Alkitab dengan jelas katakan, sudah dikasih oleh Tuhan.
Mengapa kita susah? Kita Tuhan bebaskan dari semua itu. Dari kutuk, kita tidak ada dalam kutuk lagi, saudara. Bukan karena pekerjaan saudara, bukan karena saudara melakukan ini, melakukan itu. Karena Yesus telah mati buat kita. Nah, kalau Tuhan redeem, lihat tadi poverty adalah curse. Kita sudah lihat bacakan kutuk. Tuhan telah bebaskan di situ. Kita punya mental, saya orang diberkati. Oh, Tuhan senang, saudara. Sampai dengan Daud punya mental. Oh, orang berkata saya mau mati di hadapan kuliah, tapi orang berkata oh no. Sudah bisa di malam. Saudara, oh no. Saya mau mati dengan masalah ini, dengan badai. Oh no. Why? Saya man of covenant. Sudah, kita bukan covenant lagi, tapi Roh Kudus telah ada bersama dengan kita, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan yang kedua, saudara, saya bisa berbicara lebih banyak akan prosperity ini, saudara, dan saya percaya bahwa kita akan prosper dalam segala hal. Tapi saudara, kalau Tuhan telah bebaskan kita dari kutuk poverty, maka saudara, ketika kita mulai kenal, saya percaya saudara, mujizat demi mujizat mulai bekerja dalam hidup saudara. Saudara, saya terlalu percaya. Karena Tuhan ingin memberkati gereja, memberkati hidup saudara. Bukan dengan struggle, bukan dengan peluh. Dengan keringat dan peluh. Tuhan berkata kepada Adam, engkau akan mencari nafkahmu. Kenapa? Onak dan duri akan tumbuh. Kenapa? Karena kutuk. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi Yesus telah bebaskan itu onak duri. Sudah yang membawa penderitaan, Yesus telah bebaskan dalam hidup kita. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dan kita hanya perlu tahu, kalau Tuhan telah bebaskan kita dari poverty, redeem kita, maka Tuhan telah redeem kita, sudah dikasih oleh Tuhan daripada sickness, daripada sakit penyakit. Sudah dikasih oleh Tuhan, kita telah bebas. Atau dengan kata lain, kalau itu datang menyerang hidup kita, sudah dikasih oleh Tuhan, kita bisa cast out. Kita bisa tolak, kita bisa refuse dalam hidup kita. Karena Tuhan telah redeem kita dari situ. Karena di mata Tuhan, kalau kita berkata tadi malam saudara, bahwa Tuhan telah oleh biru Yesus kita telah sembuh, saudara. Dan Alkitab berkata penyakit kita lah yang Tuhan tanggung, penderitaan kita yang Tuhan tanggung di atas kayu salib. Dia telah tanggung. Sebab itu Bapak Anto katakan tadi, kita tidak perlu tanggung lagi. Karena di mata Tuhan, Tuhan sudah tanggung semua itu. Di pikiran Tuhan saudara sehat. Karena melihat anaknya sudah tanggung. Bagaimana kita alami itu sudah dikasih oleh Tuhan melalui kita punya confession. Percaya dan kita confess. Pain ini Tuhan sudah tanggung. Penyakit ini Tuhan sudah tanggung. Saya tidak perlu tanggung dalam hidup saya. Bicara, confess. Kalau itu sudah masih rasa itu symptoms, sudah katakan, my body is the temple of the Holy Spirit. Dan dikasih oleh Tuhan. Confess dalam hidup. Saya tidak izinkan untuk ini sakit ini bertempel dalam hidup. Sudah confess. Kalau sudah masih merasa simptom, itu masih ada. Sudah berkata, sudah dikasih oleh Tuhan. Di Efesus dikatakan, maka firman Tuhan itu berusaha fast, bertumbuh secara hebat. Dan dia prefer. Sudah berkata, saya mau taruh hidup saya mau taruh tempel ini. Firman Tuhan full. Alkitab berkata, let the word of Christ, the logos of Christ dwells in you richly. Karena apa saudara? Logos itu dikatakan pedang yang berbata dua, yang makan dalam, sudah dikasih oleh Tuhan. Dia so powerful dan kita full of power. Sudah kita confess dalam hidup. Karena di mata Tuhan sudah kita sehat di mata Tuhan. Saya katakan sudah, walaupun kekasih kita telah pergi, Pastor Yosi sudah dikasih oleh Tuhan dengan cancer, tapi saya katakan seumur hidup saya mau katakan bahwa cancer defeated forever. Saudara, saya mau tetap katakan. Dan saudara Edo katakan, wow Om, saya mendapat revelation waktu Om bilang seperti itu. Saya mendapat revelation. Sebab apa? Bapak Edo katakan, sebenarnya itu cancer, saudara, kalau kita mati, dia mati. Tubuh ini mati, dia mati juga sudah. Jadi dia sudah tahu dia mati. Dia tahu dia defeated forever. So dia sudah mati. Jadi kalau dia datang mau bunuh hidup kita, sebelum dia bunuh hidup kita, kita bunuh dia. Katakan cancer dan pass out in my body in the name of Jesus. Sudah. Lihat, dia telah mati. Sebab ini sangat merajalela. Lihat aja sudah. Dia tidak pilih, saya katakan dia tidak pilih orang kaya, orang miskin, orang berpangkat, atau orang raja-raja, atau orang di kolong jembatan. Sebab Prince Charles baru saja di dedication baru saja diangkat sebagai raja di Inggris.
Tapi sudah off duty karena cancer. Dia tidak pilih orang kaya, orang miskin. Sudah. Pangeran yang satu punya istri yang tidak keluar-keluar lagi, ya katanya juga cancer. Sudah. Dia serang setiap manusia. Tapi sudah, Yesus telah redeem. Kita redeem. Sudah lihat, bahwa sakit penyakit itu keras. Setan mau taruh dalam hidup kita. Sebab itu kalau ada dalam hidup kita, kalau dia taruh, dia bawa sakit apa saja, sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah declare akan kematian Tuhan so powerful. Yesus telah mati. Katakan kepada sakit itu, katakan kepada cancer, katakan kepada Ebola, katakan kepada Yesus telah mati dan telah redeem saya, telah tebus saya dari sakit penyakit. Sudah declare, confess dalam hidup kita. Kita belajar, kita mau defeat cancer, die, pass out of my body. Sudah dikasih, kita belajar untuk declare. Sebab kalau kita beri kesempatan, sudah dikasih oleh Tuhan, dia akan merajalela. Sudah dikasih oleh Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu saya katakan, kalau saya jadi lemah, dia akan merajalela. Saya katakan, sudah dikasih oleh saya, tetap akan katakan dia sudah defeat. Bapak Edo kan saya, wah, dia sudah tahu dia mati sebenarnya. Sudah dikasih oleh Tuhan, tapi dia ingin membunuh hidup kita. Dan sebelum dia datang, kita bunuh dia duluan. Sudah. Karena Tuhan Yesus mati, dia defeat setan, dia defeat sakit penyakit. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ingat, ada seorang perempuan di Injil Lukas pasal yang ke-11. Dia bongkok. Alkitab berkata 18 tahun dia diikat oleh setan. Perhatiannya hanya dunia dan selfish, dirinya sendiri. Sudah. Kemudian Yesus sembuhkan dia. Pada waktu Yesus mengajar di salah satu rumah ibadat, Lukas 11 dikatakan Yesus sembuhkan dia. Ketika dia disembuhkan, sudah, orang-orang Yahudi marah. Kadang-kadang mujizat terjadi, orang lain marah, iri, dan something terjadi. Mujizat pun tidak terjadi, sama. Orang berbuat seperti itu dalam hidup kita. Tapi jangan lihat kepada Yesus. Karena mereka marah, mengapa Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Sudah. Tapi Yesus berkata, bukankah kamu juga hari Sabat kasih keluar lembu, kambing, domba untuk beri makan? Bukankah kamu berbuat sesuatu pada hari Sabat? Apakah pada hari Sabat saya tidak bisa menyembuhkan orang? Kemudian Tuhan Yesus berkata, ini perempuan, dia patut disembuhkan. Kenapa? Karena dia daughter of Abraham. Dia adalah anak daripada Abraham. Jadi saudara, sebenarnya perempuan ini dia harus hidup sehat, saudara, tapi dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Alkitab berkata, berkat Abraham sekarang adalah milik kita, kita tahu. Saudara, Abraham orang yang sehat, dia hidup sehat. Abraham hidup berkemenangan. Ingat, Lot waktu ditangkap, ditawan oleh army yang besar. Alkitab kata Abraham kerahkan 300 orang lebih dalam rumahnya dan pergi kalahkan army yang besar dan bawa Lot itu kembali. Lihat, Abraham dia tidak punya dividend lagi. Dia hidup berkemenangan. Sudah dikasih. Jangan lupa, dia tidak lagi berperang akan orang-orang dalam rumahnya. Kenapa? Ini spiritual. Sudah ingat, Alkitab berkata satu malam ada keluar seorang malaikat dan dia bunuh 185.000 orang musuh yang mengepung bangsa Israel. Dia bunuh hanya satu orang malaikat. Dan sudah dikasih oleh Tuhan. Bukankah kehidupan kita terlalu banyak benefit? Sudah mau pergi kerja, takut virus ini. Sudah pergi kerja, takut orang ancam. Sudah kita banyak intimidasi dari dunia dan spirit world. Tapi semua intimidasi itu, jika kita kenal sudah dikasih oleh Tuhan, bahwa kita tidak ada intimidasi. Dalam setiap situasi, kita keluar sebagai pemenang. Malaikat Tuhan sanggup untuk selamatkan kita. Sudah dikasih. Ingat, punya benefit yang luar biasa. Dan benefit surga berbuat buat saudara, untuk membuat saudara orang yang diberkati. Kenapa? Supaya mereka melihat Yesus yang kita sembah benar adalah Yesus yang benar memberkati kita, yang lindungi kita, yang ada bersama dengan kita. Jadi conscious dalam hidup kita. Orang takut dengan accident sana sini. Saudara, saya tidak takut. Ketika saya jalan, saya berkata, Tuhan terima kasih. Oh, I am more than conqueror. I am protected. Sudah dikasih oleh Tuhan. Lihat kehidupan kita. Dan sudah kalau itu datang, lihat, Abraham hidup dengan firman. Penuhi, kalau itu pun belum pergi, penuhi hidup ini dengan firman. Firman adalah spiritual. Saudara, tidak ada yang bisa intimidasi saudara. Saudara pemenang.
saudara sehat. Sebab semua itu Tuhan sudah keluarkan kita dari kutuk. Dan kutuk semua itu, lihat, sickness, disease, dan semua poverty, saudara, itu adalah kutuk. Saya hidup di KBS malaria 100%. Dan seorang hamba Tuhan datang, ini adalah kutuk. Saya bilang, wah ini kutuk. Saya terus tahu. 3 tahun 6 bulan, mereka berkata 6 bulan sampai 1 tahun. Setiap orang pendatang datang sini cuma untuk datang memetik cincin, pasti kena malaria. Tapi sudah 3 tahun 6 bulan saya menggembalakan di sana. Gak satu gamet-gamet pun malaria tidak pernah hinggap dalam tubuh saya dan anak-anak saya. Sudah, kalau malam David tidak bisa tidur, saya buka baju sudah. Supaya kalau nyamuk gigi, karena mereka ada nyamuk gigi itu bahasa Indonesia di apa nih, saya. Sebab saya pikir kalau David sudah, dia terbangun nangis lagi. Saya buka baju sudah. Dan tidak ada. Dan ini kehidupan daripada orang percaya sudah dikasih oleh Tuhan. Saya percaya sudah dikasih oleh Tuhan. Semua hal telah ditebus dan telah difeed dalam hidup saudara-saudara. Berkemenangan. Dan Tuhan telah redeem kita daripada kematian kekal. Nanti kita lihat di video akan datang 3 menit lagi sudah 1 jam. Masa kita pergi, kita datang kepada Tuhan. Haleluya.